Ya, sebetulnya kalau potensi, mungkin Bapak bisa lihat juga di laporannya SKK Migas, potensi itu masih cukup banyak, Pak. Jadi masih banyak cekungan-cekungan itu yang masih belum kita produksikan, bahkan belum juga dieksplorasi ya, Pak ya. Namun memang itu Pak, eksplorasi ini kan sebetulnya sesuatu yang jauh di bawah tanah sana ya Pak ya. Ya, Jadi ya, kita bisa membayangkan gimana sih taunya di bawah itu seperti ya. apa. Oleh sebab itu memang betul Pak, ada perkembangan teknologi dengan remote sensing, imaging dan lain sebagainya. Namun pastinya masih tetap ada keterbatasan dibanding dengan lihat sendiri ya Pak ya. Nah, lihat Ya, sendirinya itu mau tidak mau ujung-ujungnya pasti dibor. ya. Jadi mau tidak mau itu tetap harus dibuktikan dengan pengeboran, Pak. Meskipun teknologi-teknologi yang dikembangkan terus itu membantu. Membantunya tadi itu untuk supaya kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi, Pak. Ya. Jadi probability of success yang mungkin sekitar antara 20-30% itu bisa lebih ya pastilah di Ya. dekat-dekat 30% itu lebih pasti, tidak di daerah-daerah di bawah 20% atau sekitar 20%. Gerakan langkah gagap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak John Anis. Beliau saat ini adalah Direktur Utama Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Sehat-sehat Ya, Pak. sama sehat, Pak. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa mulai cerita tentang kenangan saat mengikuti pendidikan S1 Teknik Listrik di ITB, lulus 1991, kemudian 1992 sudah berkarir di eh, Schlumberger. Nanti bacanya yang benar seperti apa? Di mana Bapak pertama kali ditempatkan di Jepang, di kota Nagaoka. Nah, kemudian setelah itu bergabung dengan Total EP Indonesia menjadi Vice President of Field Operation Total EP dan kemudian pernah menjadi General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam dan saat ini Bapak diamanai untuk menjadi Dirut PT Pertamina Internasional EP. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang dan semua tim dari program 60 tahun 64 tahun ITB ini. Terima kasih sudah diberikan kesempatannya. Kalau pertanyaannya tentang pengalaman dan kenangan di kampus ITB tentunya banyak sekali ya Pak Bambang ya. Ya. Jadi kalau diceritakan semua mungkin bisa 10 hari 10 malam Pak. Ya. Dan mungkin orang jadi ngantuk. Tapi intinya gini Ya. Pak, Ya. pastinya seperti saya sampaikan kenangan itu sangat penting karena satu step yang juga membentuk pastinya berkontribusi membentuk karakter dan etika kerja atau belajar ya Pak ya. Ya. Jadi saya dulu dibesarkan di Bogor Pak, Hmm. dari SMA Regina Pacis waktu itu Hmm. Bogor ya. Memang
pastinya banyaklah orang yang inginlah ke ITB ya Pak ya. Ya. Terlepas dari itu juga saya ingin ya memberikan yang terbaik untuk keluarga gitu kan, untuk orang tua saya gitu kan, jadi kebanggaan mereka dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah bisa diterima Pak, ternyata masuk ke Elektro ITB. Gerakan langkah garda terdepan ITB Citra Ganesha, curahkan daya kejar cita bakti pada negara, siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan Nah, pemilihan jurusan pun sebetulnya karena waktu itu kita informasi sangat terbatas ya Pak ya. Taunya jurusan kan itu-itu aja ya. Kalau nggak laki-laki itu kan kalau nggak mesin, elektro gitu Pak ya. Informatika yang itu-itu aja, sipil gitu Pak ya. Nah itu akhirnya karena memang sedikit-sedikit lah ada ngoprek-ngoprek gitu ya. Di elektronika, elektro, akhirnya tertarik masuk di sana. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baik dan menarik baik di kampus secara akademik maupun non akademik ya Pak ya. Di situ tentu saja di kampus itu secara keilmuan sih udah pasti jelas ya Pak ya. Tapi selain itu juga kan ada yang di himpunan ya Pak ya. Bagaimana dulu di ospek gitu. Jadi saya sih melihat segala sesuatunya positif pada saat di ospek itu adalah pembentukan karakter juga Pak. Dan bagaimana kita bisa dalam kondisi sulit itu mencari terobosan-terobosan atau menjadi kompak gitu ya, solid dengan teman-teman satu angkatan itu untuk mengatasi masalah bersama-sama. Jadi itu salah satu pengalaman yang sangat menarik meskipun berat ya ospek itu. Tapi saya mengambil positif dan hikmahnya dalam pembentukan somehow karakter saya gitu Pak ya. Kemudian kalau di kampus ya pastinya dari pelajaran itu lumayan susah ya Pak ya. Apalagi ini di teman-teman itu kan kebanyakan orang-orang pintar semua ya Pak. Jadi kayaknya bagus juga gitu Pak, jadi ketularan gitu Pak. Ketularan orang-orang pintar. Jadi meskipun topiknya sulit-sulit ya memacu kita, menantang kita untuk bisa menaklukkan gitu Pak ya dengan segala macam caranya, meskipun kadang-kadang ya mungkin Pak Bambang tahu sendiri ada topik-topik tertentu tuh ya kebutnya semalam gitu Pak ya. Sebelum ujian malamnya baru belajar gitu. Pak John, saya mau tanya begini. Ada yang mengatakan apakah itu era Pak John atau bukan? Mahasiswa ITB itu terbagi menjadi 3. Satu yang memang rajin belajar, yang tadi yang pintar-pintar tadi. Kedua yang tukang demo. Ketiga yang suka aktif di bidang keagamaan. Termasuk yang mana Pak? Tapi betul Pak, itu memang banyak yang istilahnya jalur-jalurnya banyak ya Pak ya. Kalau saya tertarik semua Pak sebetulnya, tapi saya coba balance lah Pak ya, dan juga coba jujur berhati-hati. Kalau kita militan itu kan biar gimana juga ada resiko ya Pak ya, nanti diciduk gitu, dan lain sebagainya. Jadi ya dalam hati kecil tentu saja mendukunglah teman-teman itu ya, selama niatnya baik dengan cara yang baik ya Pak ya. Tapi tentu saja saya coba proporsional karena tujuan saya ke ITB kan untuk belajar ya Pak ya. Saya berkomitmen dengan keluarga, dengan ayah ibu saya dan lain sebagainya. Jadi saya juga harus deliver gitu. Jadi pelajaran tetap menjadi hal yang utama. Tapi kan kita nggak hanya belajar di kampus saja Pak. Belajar itu dari mana saja ya Pak ya. Energi selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. Karena tidak ada lagi batas. Manapun lintasan masa membawa hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu dan kamu. Pertamina, energizing you. Tapi yang
Di Ciduk itu malah jadi dubes, jadi menteri sekarang, Pak. Ya istilahnya memang rezeki itu nggak kemana Pak, sudah ada yang Iya, ngatur. iya, iya. Baik, silakan Pak. Terus Pak. Ya, tapi intinya gini Pak, saya tadi prinsipnya adalah belajar itu bisa dari mana saja dan Ya, tidak selalu harus akademis karena ya saya termasuk yang percaya bahwa ada IQ dan EQ ya Pak ya. ya, Sehingga keseimbangan antara dua hal itu sangat penting dan ya, dalam setiap tahapan itu kedua hal itu pasti apa apa ya terbentuk gitu Pak ya. Sehingga apalagi di kampus sehingga saya memanfaatkan kedua hal tersebut gitu ya. Jadi kalau di bidang akademis ya dosen-dosennya juga hebat-hebat gitu ya Pak ya. Di praktikumnya juga susah-susah gitu ya, tapi ya, kita belajar banyak. Tapi di luar itu pun di himpunan gitu Pak ya, bagaimana kita bisa berorganisasi meskipun saya tidak yang sangat aktif gitu Pak ya, karena ya, sekali lagi saya mencoba proporsional karena ya. saya juga menakar kemampuan saya Pak. I cannot do everything at the same time gitu ya, nggak bisa, nggak mungkin. Jadi saya Ya, tetap fokus belajar, tapi saya juga ingin tidak bersosialisasi dan juga berorganisasi, banyak belajar di himpunan. Kemudian juga di luar itu kan aktivitas ITB banyak sekali ya Pak ya. ya, Jadi itu pun saya manfaatkan untuk mencari pengalaman-pengalaman non teknis. ya, Demikian Pak. Dan di luar itu juga terlepas dari segala sesuatunya karena saya dari Bogor gitu, biasa dengan orang tua, itu kan mulai dilepas Pak ya. Jadi bagus juga tuh mulai ya, belajar otonom gitu ya, mengatur segala sesuatunya sendiri, ya, mandiri gitu ya, dan begitu Pak, kalau kehidupan kampus kan harus kreatif ya Pak ya. Jadi ya. misalkan udah di ujung-ujung bulan gitu harus kreatif gitu Pak. Itu membentuk juga untuk survive mencari solusi ya Pak. Iya. Nah, kemudian setelah lulus, Nah, bagaimana Pak bisa betul. mendapat pekerjaan sampai di luar negeri? Ya, jadi memang ya karena dari jurusan elektro dan kami melihat bahwa wah ini pekerjaan kan memang banyak ya Pak yang ke kampus yang menawarkan dan lain sebagainya, termasuk Schlumberger ini Pak. Ya, Dan ya kita kan dengar-dengar juga bahwa sangat menarik nih bekerja di sana, menantang apalagi untuk apa namanya ya laki-laki gitu ya, masih mencoba mencari apa pengalaman yang ya, sifatnya adventure gitu ya, bisa bekerja di luar negeri langsung gitu. ya, Ya saya tertarik, akhirnya ada rekrutmen ke kampus, saya ikut prosesnya. Alhamdulillah diterima meskipun proses di Schlumberger itu panjang Pak. Jadi hmm, setelah apa interview yang pertama itu masih ada tahapan macam-macam gitu. Jadi bisa berbulan-bulan juga sampai akhirnya ada masuk ke training center yang intensif sekitar 4 bulanan. Itulah disitulah benar-benar yang disaring Pak. Ya alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik semuanya dan mendapatkan penempatan pertama waktu itu di Jepang. Jadi memang sesuai dengan apa namanya aspirasi dan harapan Pak, karena saya berharap memang mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar Indonesia gitu, sehingga pengalamannya akan sangat menarik, teknikal maupun non teknis tadi, selain tentu saja package-nya juga menarik gitu Pak. Jadi iya, iya, cukup menantang dan boleh dibilang ini juga satu milestone yang penting Pak dalam iya, pembentukan etos kerja saya, karena di situ trainingnya sangat intensif ya Pak ya, sehingga terbentuklah etos kerja saya, kurang lebih seperti sekolah juga sih Pak di iya, Schlumberger itu. Jadi saya belajar bagaimana bekerja yang baik, bagaimana memberikan kualitas kerja yang baik meskipun di bawah tekanan, meskipun harus cepat. Jadi harus cepat, tepat dengan kualitas yang baik itu kami diajarkan seperti itu Pak. iya. Itu bidangnya apa Pak? Jadi itu di Schlumberger yang saya masuk itu untuk wireline namanya Pak. Jadi Hmm, semacam kita ada alat elektronik yang akan mengukur hmm, measurement tool sebetulnya Pak, tapi mengukur apa namanya ada keberadaan hidrokarbon di bawah oh, tanah Pak. Jadi iya, menggunakan komputer, memang dengan background elektro cukup membantu Pak, karena iya, menggunakan komputer, alat-alatnya elektronika dan lain sebagainya. Meskipun tentu saja bidangnya perminyakan. Nah disitulah saya iya, mulai
masuk ke dunia perminyakan, Pak. Jadi Ya. kalau ditanya kok lulusan elektro bisa masuk minyak, ya karena bekerja pertama kali di Schlumberger itulah saya bersentuhan dan mulai mencintai lah dunia perminyakan di dalam pekerjaan. Nah, setelah itu setelah dari Schlumberger, ya ini kan pekerjaan yang betul-betul di lapangan dan memerlukan fisik yang juga kuat dan long working hours ya Pak ya, sehingga waktu itu saya pikir saya mencari tetap di perminyakan tapi yang lebih reguler lah. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Ya, Pak, saya mau tanya begini. Ya. Itu kan menarik. Kenapa kerjaan itu di Jepang? Kan Jepang itu tidak punya apa, Pak, ladang minyak gitu ya kira-kira. Iya. Ya. Betul, Pak. Betul. Pertanyaan pertama saya seperti Pak Bambang juga. Loh, Iya. kenapa ini ke Jepang? Itu kan nggak punya minyak gitu ya. Iya. Tapi di situ saya memang akhirnya paham, Pak. Sebetulnya tiap negara itu punya potensinya. Potensinya ada. Bahwa nanti mendapatkan yang ekonomik atau tidak, nah itu yang membedakan, Pak. Jadi sebenarnya di Jepang juga ada produksi mereka domestik, tapi sedikit sekali. Kalaupun ada yang mereka temukan trace hydrocarbon misalkan, nanti tidak ekonomik karena terlalu kecil. Tapi mereka tetap mengupayakan itu, Pak. Mengupayakan. Jadi tetap tidak berhenti pada saat itu ya, Pak ya. Tidak berhenti mencari, umumnya di utara, Pak. Banyak di daerah Hokkaido, Pak ya, di Pulau Hokkaido, di Sapporo, sebelah Niigata, itu daerah-daerah situ yang mereka cari pada saat itu ya, Pak ya. Dan juga ada hal lain, Pak, ada dua hal lain yang juga mengapa di sana. Yang satu, mereka juga melakukan research, Pak. Dan itu menjadikan juga training center. Jadi researchnya bisa research mereka tentang pemahaman hidrokarbon, ada juga research tentang toolnya sendiri. Mereka juga melakukan kopi, Pak, toolnya Schlumberger, mereka coba bandingkan. Dan itu saya lihat juga tempat dalam tanda kutip training dari engineer-engineer mereka, Pak. Jadi mereka mempekerjakan atau menggembleng engineer-nya di dalam negeri untuk nanti mencarinya di luar negeri, Pak. Jadi mereka dalam eksploitasi atau eksplorasi di luar negeri, di luar Jepang, itu engineer-engineer yang muda tadi itu sudah digemblengnya di Jepang dengan menggunakan services yang ada di dalam negerinya, Pak. Nah, di luar sudah berpengalaman dan sudah mumpuni. Yang terakhir untuk Schlumberger, Jepang itu menjadi semacam kantor pusat untuk bukan hanya Jepang, Pak. Jadi yang di area yang ditangani dari Jepang itu ada Filipina dan Taiwan. Nah, Bapak juga nanya, kok ada di Filipina, kok ada di Taiwan? Ya itu, Pak, ternyata ada juga, tapi sedikit gitu, Pak. Sehingga tekad mandiri sampai masa gemilang, tentangkan saya pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Ini perusahaan dari mana, Pak? Perusahaannya originally itu kalau ngelihat sejarahnya itu dari Prancis, Pak. Jadi dua orang bersaudara keluarga Schlumberger, makanya namanya Schlumberger. Sekarang namanya SLB, Pak. Itu mereka dari Alsace di Prancis. Kemudian mereka kembangkan, tapi at the end menjadi perusahaan yang internasional. Karena memang headquarter-nya masih di Perancis, tapi juga cukup strong, punya kantor-kantor, termasuk kantor di Amerika. Gitu, Pak. Ya, oke. Silakan, Pak. Ya, jadi memang itu pembentukan etos kerja saya banyak di situ, Pak. Bagaimana tadi itu ya, mendeliver pekerjaan dengan cepat, tepat, dengan berkualitas baik, gitu ya.
meskipun under pressure. Sehingga waktu saya bekerja di Total masih di bidang minyak juga, karena saya memang akhirnya berpikir ya memang bidang saya di sini, Pak. Saya udah kadung istilahnya terlanjur sayang lah. Jadi saya lanjut di Total. Nah, di Total pun sama, Pak. Jadi saya awalnya di dalam negeri sekitar hampir 5 tahun, 4-5 tahun. Tapi setelah itu saya langsung dikirim juga ke luar negeri juga, Pak. Untuk membantu mengelola operasi minyak dan gas yang ada di luar negeri. Waktu itu saya 5 tahun di Prancis, di beberapa tempat juga di Prancis. Kemudian setelah itu dipindahkan di Yemen, Pak, atau di Yaman gitu. Pasti Bapak juga nanya nih, ngapain juga di Yaman gitu. Ya memang Yaman ada produksi minyak, tapi pada saat itu yang kami kerjakan adalah proyek LNG, Pak. Jadi mereka minyaknya punya associated gasnya banyak, dan associated gas ini rupanya cukup besar jumlahnya dan sangat ekonomis untuk dijadikan LNG. Jadi waktu itu dengan Total kami mengerjakan proyek LNG plant, jadi membangun pabrik LNG, Pak. Itu pertama kali bagi Total di sana untuk membangun pabrik dan mengoperasikannya. Kemudian setelah selesai kita operasikan. Jadi ada 2 train di situ. Itu sudah berjalan dengan baik. Cuman sayangnya negaranya perang ya, Pak, ya, sampai saat ini ada ketidakstabilan. Tapi saya pada saat itu 3 tahun ditugaskan di sana. Banyak juga saya belajar technical dan non technical lagi, termasuk juga budaya orang Yaman dan lain sebagainya, dan budaya internasional lainnya. Setelah itu saya kembali ke Balikpapan, Pak, dengan Total. Dan pada saat peralihan Mahakam, jadi blok Mahakam diambil alih oleh Pertamina, saya memutuskan untuk bergabung bergabung dengan Pertamina di blok Mahakam, sehingga menjadi General Manager, dan akhirnya sekarang ditugaskan sebagai Direktur Utama untuk Pertamina International EP yang menghandle semua aktivitas hulu, bisnis hulu di luar negeri, Pak. Demikian sih. Gerakan langkah kata pedepan ITB Citra Ganesha, curahkan daya kejar cita bakti pada negara, siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan Baik, Bapak lama sekali berkarir di bidang EP ini, dan Total EP ini kan kelihatannya semakin berkurang ya aktivitasnya di Indonesia. Nah, pertanyaan saya begini, apakah kegiatan itu sepenuhnya sudah bisa diambil alih oleh Indonesia sendiri, atau masih juga berbagi dengan perusahaan-perusahaan asing, Pak? Iya, Pak. Ya, memang pengalaman saya di oil and gas atau di dunia migas ini hampir sekitar 30 tahun, Pak, dan separuhnya di luar negeri memang, sehingga saya bisa melihat kurang lebih lah apa yang terjadi di dunia perminyakan di seluruh dunia. Kalau pertanyaan sederhananya, apakah operasi migas ini belum bisa sepenuhnya ditangani oleh perusahaan nasional secara mandiri misalnya, Pak. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya tidak, Pak. Karena pada dasarnya kita ini sudah sangat mampu, Pak. Kami ini sudah sangat mampu, kita semua sudah sangat mampu untuk mengelola kegiatan eksplorasi produksi migas secara mandiri. Itu sudah ada banyak buktinya, Pak, karena di Mahakam sendiri pun kami mengelola sendiri. Terakhir ini kan di Rokan ya, Pak, ya. Di Rokan itu yang juga besar seperti itu, Pertamina mengelola secara mandiri sendiri ya, Pak, ya, selain blok-blok lainnya. Jadi banyak sekali blok yang di dalam negeri ini dikelola secara mandiri oleh Pertamina, dan kami bisa buktikan bahwa hasilnya bisa lebih baik dari atau minimal sama dengan yang dikelola oleh
operator-operator sebelumnya. Namun ada karakteristik bisnis migas yang khusus, Pak. Yang pertama itu resikonya tinggi, Pak. Baik resiko bisnis maupun resiko pekerjaannya itu sendiri. Karena pekerjaannya pengeboran gitu ya, Pak ya. Dengan peralatan yang mekanik banyak sekali, itu memang punya resiko orang bisa celaka. Nah, itu satu. Kedua, resiko bisnisnya juga tinggi, Pak, karena ya mungkin Pak Bambang pernah dengar lah ya, kalau nyari air aja susah-susah, Pak. Ini mau ngebor di mana nih untuk sumur air, itu aja udah bingung kan, Pak. Apalagi untuk nyari minyak, Pak. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran. Dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling. Antara lain, Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Kadang-kadang dibilang harus pakai ilmu nujum dalam tanda kutip. Tapi enggak, Pak. Sebetulnya gitu, ada ilmunya. Tapi memang teman-teman yang mencari itu kan dalam tanda kutip ujung-ujungnya berimajinasi, Pak. Berimajinasi bahwa zaman dulu itu daerah ini pembentukannya seperti ini, ada timbunan ini, ada aliran sungai kanan kiri dan lain sebagainya. Sehingga secara probabilitas kami sebut pada saat eksplorasi namanya, Pak, itu memang probability of success atau kemungkinan keberhasilannya memang relatif tidak besar, Pak. Tapi itu sifat atau karakteristik dari bisnis minyak. Sehingga pada saat ngebor eksplorasi itu kemungkinan besar itu gagal, padahal biayanya luar biasa besar. Contohnya, Pak, di deep water lah ya, Pak ya. Deep water itu adalah kedalaman laut yang cukup dalam, di atas 100 meter gitu, Pak ya. Itu biaya pengeboran itu bisa sangat mahal. Bisa sekitar 100 juta dolar untuk satu sumur, bisa lebih, Pak. Ya kurang lebih gitu ya. Nah, 100 juta dolar habis itu tidak ditemukan kan, Pak. Itu kan luar biasa besar biayanya. Sehingga untuk bisnis seperti ini tadi yang high risk gitu, Pak ya, risiko tinggi, memerlukan dana yang besar, kemudian juga memerlukan teknologi yang juga dinamis. Kecenderungan dari pelaku bisnis adalah tentu saja mengurangi resiko tersebut. Bagaimana caranya, Pak? Salah satunya itu dengan berkolaborasi atau berpartner. Jadi memang akhirnya, Pak, yang dilakukan oleh pelaku bisnis ini adalah berkolaborasi, berpartner atau aliansi untuk mengelola bersama, Pak. Itu dilakukan oleh semua, Pak, bukan hanya Pertamina tapi juga international oil company yang lain pun gitu. Total, Exxon, Shell, BP, karena untuk mengurangi resiko. Terlepas dari itu, kan pastinya lebih bagus ya, Pak ya, kalau satu subjek itu dikeroyok lah, istilahnya mikirnya bareng-bareng gitu, tidak sendiri, minimal berdua gitu, Pak ya. Jadi saling men-challenge, saling mengkoreksi, saling melengkapi, sehingga kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Jadi dengan karakteristik bisnis yang resiko tinggi, memerlukan teknologi yang tinggi, dan juga memerlukan dana yang cukup besar, sehingga berkolaborasi atau berpartner itu sangat secara alamiah atau secara natural itu memang menjadi bagian dari bisnis yang ada di upstream, Pak. Jadi kalau ditanya tadi secara mandiri, perusahaan nasional terutama Pertamina sudah bisa mengelola sendiri, Pak, tidak ada masalah. Namun dalam karakteristik bisnis seperti ini, di luar terutama kami berpartner. Namun pastinya
selalu ada room for improvement ya Pak ya. Jadi Pertamina pun selalu harus berusaha untuk meningkatkan pengalamannya, meningkatkan pengetahuannya, teknologinya dan lain sebagainya. Jadi selalu kita cari strategi bagaimana kita selalu secara dinamis bisa berkembang, bisa terus juga memperbaiki diri ya Pak ya, supaya keilmuannya juga semakin baik dan dari segi bisnis pun juga bisa lebih baik. Karena kita terutama di dunia seperti ini Pak, segala sesuatunya kan serba cepat ya Pak ya. Jadi kita juga belajarlah dari perusahaan-perusahaan lain yang dulunya leading gitu ya, seperti Kodak, seperti misalnya Nokia gitu, yang tadinya udah leading tapi terlena gitu Pak ya, tidak kurang peka mungkin terhadap perubahan yang ada di sekitarnya, dinamika yang sangat cepat, sehingga akhirnya tertinggal dan akhirnya dalam tanda kutip hampir hilang. Nah itu kami tidak mau seperti itu, sehingga kami pun selalu berusaha yang kami sebut agile ya Pak ya. Agile dan adaptif. Agile itu lincah lah, jadi lincah, adaptif, dan juga kami sebut juga harus tangguh, karena harga minyak kan naik turun Pak. Sekarang tinggi, tapi 2020 kemarin jeblok. Nah itu kalau kita tidak lincah, tidak tangguh, berat Pak. Yang nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Pak, ada yang menarik ya, paling tidak menurut saya ya. Kalau menyangkut tadi eksplorasi dan cadangan, apakah tidak ada teknologi yang sudah semakin canggih ya? Katanya pakai remote sensing itu sudah bisa diketahui cadangan-cadangan yang ada di mana. Nah, kemudian dikaitkan dengan ini perusahaan-perusahaan asing yang sudah mulai bertahap gitu, mulai mundur dari Indonesia, termasuk Total IP, kemudian kalau nggak salah Shell di Rokan. Apakah itu pertanda bahwa potensi minyak di Indonesia sudah mulai berkurang, atau hanya karena semata-mata dari segi pengelolaan Indonesia pengen lebih banyak yang dikerjakan? Ya, sebetulnya kalau potensi, mungkin Bapak bisa lihat juga di laporannya SKK Migas, potensi itu masih cukup banyak Pak. Jadi masih banyak cekungan-cekungan itu yang masih belum kita produksikan, bahkan belum juga dieksplorasi ya Pak ya. Namun memang itu Pak, eksplorasi ini kan sebetulnya sesuatu yang jauh di bawah tanah sana ya Pak ya. Jadi kita bisa membayangkan gimana sih taunya di bawah itu seperti apa. Oleh sebab itu memang betul Pak, ada perkembangan teknologi dengan remote sensing, imaging dan lain sebagainya. Namun pastinya masih tetap ada keterbatasan dibanding dengan lihat sendiri ya Pak ya. Nah, lihat sendirinya itu mau tidak mau ujung-ujungnya pasti dibor. Jadi mau tidak mau itu tetap harus dibuktikan dengan pengeboran Pak, meskipun teknologi-teknologi yang dikembangkan terus itu membantunya tadi itu untuk supaya kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi Pak. Jadi probability of success yang mungkin sekitar antara 20-30% itu bisa lebih ya pastilah di dekat-dekat 30% itu lebih pasti, tidak di daerah-daerah di bawah 20% atau sekitar 20%. Itu untuk memberikan keyakinan lebih tinggi, karena pada saat nanti dibor kan duitnya udah nggak kembali ya Pak ya. Jadi itu teknologi itu membantu betul Pak, sehingga keberhasilan banyak juga didapatkan karena perkembangan teknologi, betul. Nah di Indonesia potensi masih banyak Pak, namun begini, kan dunia migas sekarang pun juga boleh dibilang ada persaingan global ya Pak ya. Sekarang misalkan Meksiko, Brazil gitu kan, atau negara-negara lain, Vietnam, itu kan mereka juga ingin melakukan eksplorasi yang agresif di negaranya. Sehingga pemain-pemain dunia itu akan melihat Pak, kemungkinan yang penemuan terbesar itu kemungkinannya di mana. Nah Indonesia itu karena memang mungkin data di beberapa tempat masih kurang, itu secara
portfolio dunia Pak ya, dibandingkan misalkan Brazil, di Venezuela, tapi Venezuela sekarang under sanction, atau di Irak, itu memang kemungkinan ditemukannya itu secara teori lebih kecil Pak. Sehingga dari situ aja mungkin dengan keterbatasannya dana dari masing-masing perusahaan, mereka kan ngatur Pak, di mana nih mereka menempatkan uang yang kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Nah itu Pak, jadi itu satu. Kedua, tentu saja mereka juga melihat di mana operasinya itu relatif lebih murah dan lebih mudah gitu. Nah memang betul, selain di Indonesia itu karena beberapa hal datanya mungkin dibanding tempat lain masih kurang, tapi ini sedang dilengkapi ya Pak ya. Sudah ada beberapa seismik yang dilakukan di timur Indonesia, dilakukan juga oleh Pertamina untuk membantu kelengkapan data, jadi itu bisa diatasi saya rasa. Tapi di sisi lain juga mereka lihat nih, murah nggak operasi di Indonesia, mudah nggak operasi di Indonesia. Nah itu mereka bandingkan lagi Pak di negara-negara tertentu. Memang betul negara-negara tertentu mungkin lebih agresif dari kami, dari Indonesia, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan baik itu fiskal atau kemudahan operasional yang lebih menarik dibanding dengan Indonesia. Sehingga kalau di ranking memang oleh perusahaan itu kita agak di bawah. Tapi bukan berarti tidak menarik Pak, karena kenyataannya masih ada beberapa yang juga melakukan kegiatan seperti Eni misalnya Pak ya, Repsol, dan mereka juga mendapatkan penemuan yang cukup menarik ya Pak ya, yang bisa dikembangkan. Jadi saya rasa itu mungkin siklus juga Pak, di mana pastinya ada yang tertarik nanti ke daerah Amerika Latin. Tapi kalau kita bisa membuat kita lebih menarik juga dengan tadi Pak penambahan data, dan ini sedang dilakukan, dan saya yakin juga pemerintah sedang mengupayakan kemudahan fiskal maupun operasional sehingga kita bisa lebih kompetitif dengan yang lain. Itu saya yakin pelan-pelan IOC akan kembali. Tapi perlu dicatat Pak, IOC yang besar sekarang ini mereka kebetulan udah ada penemuan yang besar di daerah tertentu. Misalkan Exxon kan di Guyana Pak, itu besar sekali. Total juga lagi sibuk dengan di Namibia dan juga di Uganda. Jadi ya mungkin perlu waktu. Tapi yang penting buat saya adalah kita terus mengupayakan itu Pak. Jadi tetap berupaya semaksimal mungkin melengkapi data, membuat juga tempat bisnis kita ini relatif mudah dan murah. Mungkin itu Pak. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Ya, baik. Sekarang fokus ke PIEP ini, Pak. Mungkin sampai sekarang bisa diceritakan capaiannya, kinerjanya atau apa saja yang sekarang sedang ditangani. Mungkin performance corporate-nya seperti apa gitu kira-kira. Silakan Pak. Ya mungkin sedikit sejarah aja Pak. Kenapa sih kita perlu PIEP gitu ya, Pertanian Internasional EP gitu kan, bikin saja gitu kan. Sebetulnya ini Pak itu didasari oleh beberapa hal ya. Salah satunya adalah kalau Pak Bambang lihat kan kita awalnya dulu tahun 70-80-an itu kan jaya-jayanya minyak ya Pak ya. Kita itu eksportir bagian dari OPEC. Sekitar tahun 2003-an itu mulai terbalik kan Pak, karena ya itu tadi penggunaan atau konsumsi itu meningkat terus,
which is good news karena itu kan menunjukkan pertumbuhan negara kita bagus Pak ya. Butuh energi terus yang meningkat tajam. Sementara ini kan energi tidak terbarukan tidak didukung oleh penemuan tadi yang Bapak sampaikan, penemuan cadangan yang juga selaras sehingga akhirnya kita tabungan kita ya mantap lah ya makan tabungan tadi Pak. Tabungan oil and gasnya kepakai sehingga di titik tertentu akhirnya tidak cukup. Yang tadinya kita bisa ekspor semua dikonsumsi sendiri dan itu pun menurun terus sehingga menjadi ada kebutuhan untuk impor dan cukup besar kan Pak ya. Bapak mungkin bisa lihat datanya di DEN atau di mana-mana gitu. Hampir setengahnya saat ini kan kita impor. Nah, tentu saja pemerintah agresif tetap mencari untuk yang di domestik Pak. Sekarang ini juga sangat-sangat agresif, kami apresiasikan. Tapi kan harus ada bantuan juga nih. Sementara nyari terus, harus ada ganjelan lah kasarannya. Ya salah satu ganjelannya adalah mencari di luar negeri Pak. Oleh sebab itu PIEP dibuat. Jadi awalnya memang hanya ada satu waktu itu di Pertamina Algeria. Nah, sekarang itu kita punya 4 perusahaan dan beroperasi di 12 negara, Pak. Jadi kita punya 4 perusahaan itu apa saja? Ada 3 perusahaan yang langsung di bawah kontrol dari PIEP, jadi anak perusahaan langsung yaitu Pertamina Algeria EP, produksinya sekitar sekarang ini 25.000 barrel per day ya. Kemudian juga ada Pertamina Malaysia EP, itu sekitar 10.000 barrel oil per day. Kemudian ada Pertamina Irak eksplorasi produksi yang di Irak itu hampir sekitar 100.000 barrel oil per day. Nah, itu adalah 3 negara dengan 3 anak perusahaan yang langsung dikontrol oleh PIEP, Pertamina International EP. Ada satu perusahaan Morel and Prom yang kita hadir melalui kepemilikan saham karena perusahaan ini adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham di Perancis, Pak. Jadi kita adalah pemilik saham mayoritas 71% kurang lebih, yang mana perusahaan ini beroperasi di 9 negara. Ada negara-negara yang sudah berproduksi, ada yang masih eksplorasi. Nah, negara-negara yang produksi itu adalah di Gabon, kebanyakan di Afrika ya Pak ya, di Gabon, di Angola, Tanzania, Nigeria. Itu sudah berproduksi. Kemudian juga ada di Venezuela sudah berproduksi. Sayangnya Venezuela ini sekarang di bawah sanksi dari Amerika ya Pak ya. Nah, negara lainnya itu masih dalam tahap eksplorasi seperti Kolombia, Namibia, Perancis, dan Italia. Jadi kalau yang 9 negara di Morel and Prom itu utamanya ada di West Africa dan juga di Latin Amerika, 2 negara tadi, dan juga di Eropa. Nah, tentu saja kami dari tahun ke tahun mengupayakan pertumbuhan dari perusahaan ini ya Pak ya, dari masing-masing perusahaan ini. Ya, jadi ini semua produksinya di apa Pak? Artinya dimanfaatkan Indonesia atau ada juga yang dijual keluar Pak? Ya, pada dasarnya kami mengutamakan dan mengharapkan produksinya itu dibawa ke Indonesia Pak. Yang kami sebut program Bring Barrels Home. Jadi prioritasnya seperti itu. Namun secara praktek memang kadang-kadang tidak terlalu mudah Pak untuk mengakuisisi suatu lapangan dan produksi minyak dari lapangan tersebut dengan serta-merta bisa diolah di kilang karena kilang kita juga punya keterbatasan ya Pak ya. Juga dilihat juga kebutuhan dari produknya itu sendiri. Jadi semangatnya seperti itu, tapi pada saat ini tidak semua di kilang Pak, tapi yang di Algeria misalnya itu hampir semuanya ke kilang di domestik karena minyaknya sesuai dengan karakteristik dari kilang di Indonesia Pak. Yang lainnya yang tidak bisa kita jual di luar. Tapi tentu saja ini juga nilainya kita bawa pulang Pak
bring devisa home lah ya, juga Ya. membantu neraca perdagangan internasional Indonesia. Sikapkan tekad mandiri, capai masa gemilang. Tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Wah, ini bisnis migas ini semakin menarik. Ya Pak, Nah, betul. jadi pertanyaannya begini Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk EP ini risiko tinggi, butuh teknologi tinggi, butuh investasi yang tinggi. Nah, bagaimana strateginya ini EP ini mengerjakan di luar negeri gitu? Artinya apakah punya apa ya Pak, kelebihan-kelebihan itu sehingga bisa survival dan mungkin malah tumbuh gitu? Ya, betul Pak. Karena kami mengoperasikan, ya ada juga yang kami bukan operator ya Pak ya. Kami Ya. operator itu di Algeria contohnya. Kami itu sebagai operator, partner kami di sana Repsol dari Spanyol dan partner lokalnya itu Sonatrach. Nah, kami mengoperasikan aset ini berarti kan istilahnya gini Pak, good aja tidak cukup gitu. Ya. Good is not enough ya Pak ya. Ya. Itu harus excellent Pak, karena mereka Ya. kan lihat tuh, Repsol ngeliat nih gimana Ya. cara kerjanya Pertamina, Ya. Sonatrach bagaimana. Jadi Ya. mau tidak mau kita harus mempunyai strategi yang tepat dalam pengelolaan bisnis ini, tapi dengan memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang baik gitu Pak. Jadi harus Ya. excellent. Contohnya di safety atau di HSSE Pak. Ya. HSSE itu kalau di dunia oil and gas itu istilahnya itu license to operate. Maksudnya adalah kalau kita safety-nya itu buruk Pak, itu udah pasti tanda bahwa perusahaan ini kurang bagus. Jadi kayak semacam kalau manusia itu inilah Pak, suhu badan. Kalau suhu badannya panas berarti sakit gitu. Ya. Nah ini suhu badan itu nggak boleh ya kayak pandemi COVID juga gitu, nggak boleh panas Pak. Jadi kita tuh HSSE-nya udah pasti harus excellent. Ya. Excellent itu hanya dianggap biasa gitu Pak, bukan prestasi. Jadi prestasinya harus di tempat lain, tapi nggak boleh tidak excellent. Nah, alhamdulillah di Algeria ini kita dari tahun 2012 Pak, bahkan dari sejak kita akuisisi itu sampai sekarang tidak ada kecelakaan kerja yang menyebabkan lost time, yang namanya LTI. Jadi udah berapa tahun tuh? 11 tahun Pak ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Karena itu dan itu excellent ya, masuk kategori excellent. Dan itu diapresiasi oleh lokal Pak, oleh Sonatrachnya juga dan juga oleh partner. Jadi kita bisa membangun yang kami sebut safety culture sehingga kecelakaan kerja itu tidak ada di tempat kami. Alhamdulillah. Nah, setelah itu di bagian operasinya Pak, tentu saja itu juga kami punya konsep operational excellence di mana setiap bidang-bidang itu kita selalu memanfaatkan baik itu teknologi ataupun kemampuan kita secara optimal. Contohnya di bagian subsurface Pak. Di bagian subsurface itu pemahaman tentang subsurface-nya memang harus sangat mumpuni dengan kita mencari inovasi-inovasi untuk bagaimana peningkatan produksi ini bisa kita lakukan. Jadi itu pun kita kontrol. Di surface-nya peralatannya juga kehandalannya kita jaga Pak. Kehandalannya juga itu harus di atas standar sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, kalau segi bisnis Pertamina sendiri, kami harus bisa mengupayakan, tentu saja kan maunya membawa untung ya Pak ya. Kalau untung dan bertumbuh gitu. Bagaimana sih strateginya? Ya, yang pasti untuk untung itu ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Contohnya harga minyak tidak bisa kita kontrol ya Pak ya. Nah, oleh sebab itu kami harus bisa mengontrol yang bisa kami kontrol, yaitu biaya Pak. Jadi biaya itu kami melakukan program cost effectiveness, itu program Pertamina secara menyeluruh Pak ya, bukan hanya kami di hulu migas tapi di semuanya. Tapi kami apalagi di luar negeri itu program ini
bukan hanya menjadi program tambahan, tapi menjadi keharusan, Pak. Karena disitulah kami bisa menciptakan keuntungan dari nilai tambah dari bisnis itu. Jadi kalau misalkan biaya bisa kami tekan, tentu saja tidak sembarangan ya Pak ya, tidak biaya sembarang kita tekan, akhirnya mempengaruhi keselamatan kerja, mempengaruhi kesejahteraan karyawan, bukan itu. Tapi di efisiensi dari operasionalnya sehingga bisa membuat biaya operasi itu rendah, Pak. Dengan biaya operasi rendah kita turunkan, meskipun harga minyak itu rendah, kami masih bisa untung. Jadi itu strategi untuk menciptakan nilai tambah untuk perusahaan. Salah satunya, Pak, termasuk juga bagaimana memaksimalkan penjualan crude misalkan dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain untuk pertumbuhan, kami bekerja sama dengan subholding upstream untuk bagaimana mengembangkan strategi pertumbuhan baik melalui eksplorasi maupun melalui merger and acquisition, Pak. Jadi kami selalu mengupayakan mencari peluang-peluang untuk menambah aset yang positif, Pak. Baik itu melalui akuisisi ataupun melalui eksplorasi. Nah, itu yang bisa membantu pertumbuhan ke depan. Demikian, Pak. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya, nah mungkin sedikit Pak gambaran berapa persen produksi yang dikelola oleh PIIP ini yang bisa dikirim ke tanah air dari total kebutuhan di Indonesia itu? Pada saat ini sekitar 15%, Pak. 15%, Pak. Ya. Jadi namun kilang juga tentu saja dinamis ya Pak ya. Mereka juga kalau misalkan nanti ada kebutuhannya, mereka selalu bisa melihat dan mungkin melakukan modifikasi terhadap kilangnya agar produk-produk lain yang ada dari dihasilkan oleh PIIP ini bisa juga diolah di dalam negeri, Pak. Ya, jadi artinya selain itu impor biasa Pak ya, artinya membeli dari negara-negara lain gitu. Betul, Pak. Betul. Ya. Baik. Nah, sekarang kembali ke ITB, Pak. Menurut Bapak, apa yang membentuk alumni? Memang salah satu alasan karena masukannya ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang tadi Bapak katakan yang memang sudah bagus-bagus, pinter-pinter gitu ya. Tetapi apa proses yang terjadi sehingga menyebabkan alumninya ini menurut saya terutama di lembaga-lembaga teknik itu hampir dominan itu di mana-mana. Dan mungkin terakhir juga apa yang Bapak sarankan untuk ke depan gitu ya, karena kan mungkin tantangan ke depan juga mungkin udah agak beda gitu. Kalau pendidikannya tetap sama, mungkin tidak bisa mengejar gitu. Silakan, Pak. Ya. Mungkin sedikit Pak untuk menutup yang di PIIP saja sebelum ke sana ya Pak, izin Pak. Hanya untuk menyampaikan bahwa bagaimana sih pertumbuhan PIIP ya Pak ya jauh ini. Jadi kalau dari portfolio bisa saya sampaikan tadinya kita awalnya di 2014 itu 13 maaf itu cuma ada satu aset di Algeria, satu negara. Tapi sekarang kita udah di 12 negara tadi Pak ya, di 40 dengan 4 perusahaan. Kalau dari segi produksi itu perkembangan portfolionya juga cukup meningkat. Kalau di 2014 itu hanya sekitar 26.000 barrel minyak per hari, itu sekarang 214.000 Pak. Jadi hampir naik sekitar 8 kali lipat dibanding sebelumnya. Kemudian dari segi bisnis, revenue juga meningkat. Yang awalnya di 2014 itu hanya sekitar 110 juta saja. Sekarang itu 1,5 miliar atau 1,5 billion US dollar. Jadi naik sekitar 13 kali lipat Pak dari sebelumnya. Jadi ini memberikan optimisme kita dan juga harapan yang tinggi untuk terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang terbaik karena
sejauh ini produksi minyak kami berkontribusi sekitar 20%-an lebih untuk subholding upstream, Pak ya. Jadi cukup signifikan dan akan terus tumbuh. Nah, baik, itu juga kalau kembali ke pertanyaan Pak Bambang untuk teman-teman dari ITB, Pak. Tadi itu menurut saya pikir kita cukup digembleng ya, Pak ya, di apa namanya, di kampus itu. Sadar tidak sadar ya, Pak ya. Secara teknis mungkin betul bahwa keilmuannya belum tentu langsung dipakai. Misalkan saya elektro nih, Pak ya. Kan di dunia minyak tuh sedikit yang terpakai. Tapi yang saya lihat sebetulnya kalau itu bisa dipakai bagus, tapi yang paling penting sebenarnya yang terbentuk waktu saya atau kami di ITB, saya pikir pola pikir, Pak. Jadi bagaimana kami itu digembleng, dididik bagaimana menghadapi permasalahan dan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, Pak. Jadi saya rasa kita diajarkan mencari solusi dari permasalahan dengan berpikiran metodologis dan sistematis, Pak. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Nah, itu pola pikir seperti itu kan sangat penting, Pak. Dengan pola pikir seperti itu kita terapkan cara berpikir yang sama, metodologi problem solving yang sama di tempat kerja kita, dimanapun kita ditempatkan. Karena itu konsep itu universal dan sangat membantu, Pak. Jadi saya pikir konsep berpikir dari teman-teman itu sudah digembleng di kampus, yang mana dengan mindset seperti itu, pada saat teman-teman itu diberikan atau menghadapi masalah, baik itu yang ringan, sedang, atau kompleks, itu menggunakan pola pikir seperti itu kita bisa menyelesaikan dengan baik, Pak. Saya berpikir seperti itu. Jadi kampus itu memberikan landasan pola pikir problem solving yang luar biasa. Itu yang saya pikir membuat salah satunya secara saya hanya bilang bahwa kita mendeliver pekerjaan kan, Pak ya, menyelesaikan pekerjaan itu seperti itu. Di sisi lain tentu saja saya lihat kan kita juga makhluk sosial ya, Pak ya. Jadi tentu saja bekerja sama dan juga ada networking. Saya pikir minimal yang saya lihat kami ini cukup kompak, Pak. Alumni-alumni ITB ini masih menjaga tali silaturahmi, bahkan saling juga menolong. Nah, itu networkingnya juga cukup membantu, Pak, sehingga pada saat punya kesempatan bekerja bersama-sama itu dengan adanya networking tadi dan juga sudah terbiasa untuk bekerja bersama, belajar bersama, bermain bersama, itu hasilnya pun juga jadi sangat optimal gitu. Itu mungkin yang terlihat sehingga hasilnya cukup baik, sehingga tadi mungkin bisa menempatkan tempat-tempat yang cukup baik di perusahaan-perusahaan tertentu. Mungkin itu, Pak, yang ya, terima kasih sekali Bapak John Anies, Direktur Utama Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, memberi banyak gambaran, apalagi untuk saya ini banyak informasi baru yang selama ini tidak harus saya ketahui. Mudah-mudahan ini juga menambah wawasan kita semua. Nah, khususnya juga memberi gambaran kepada generasi muda yang sekarang masih sekolah, tantangan apa nanti yang akan dihadapi ketika mereka sudah lulus. Itu kira-kira. Ya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Selamat bekerja. Terima kasih banyak. Sukses. Ya. Sama-sama sukses, Kak. Misi negara dan bangsa. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.